Ya. Jadi bayangkan Anda suatu saat menilai pabrik yang seperti ini nih. Dapat tugas menilai pabrik yang kayak begini nih. Ya. Di sini ada yang Jawa Timur enggak? Ada ya? Ada yang dari Jawa Timur? Ada, Pak. Ada ya? Ada yang orang Probolinggo enggak? Atau orang Jember atau orang Malang? Ada ya? Ada enggak yang sekitar situ? Ya. Jadi ini ilustrasi aja ya. Ada sebuah pabrik kertas besar, zaman dulu terkenal. Ya, lokasinya ada di Probolinggo, Jawa Timur. Namanya pabrik kertas Leces. Nah, kalau Anda pernah dengar ya, salah satu pabrik terbesar, pabrik kertas terbesar. Ya, hari ini Leces itu kondisinya begini. Ya, sudah sekitar 10 atau ya sekitar 20 tahun lah dia praktis sudah tidak beroperasi lagi. Mesin-mesinnya masih ada, ya masih ada, tetapi praktis sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, bayangkan itu disuruh menilai berapa nilai pasarnya. Ya, nah ini contoh aja. Buat Anda nanti yang penempatan di JKN, ya penempatan di JKN, bisa jadi suatu saat akan dapat tugas menilai barang-barang dari sebuah kantor yang barang-barang itu sudah usianya sekian puluh tahun, tapi masih tercatat di dalam asetnya kantor tersebut. Padahal barangnya sudah nggak bisa dipakai. Ya, sudah numpuk di gudang, bentuknya sudah nggak karu-karuan, gitu ya. Tapi masih tercatat sebagai aset kantor tersebut. Nah, suatu saat aset-aset tadi yang sudah nggak karu-karuan tadi bentuknya, sudah rusak, sudah hancur dan sebagainya, gitu ya. Satu saat itu perlu dihapus datanya, dihapus catatannya di dalam daftar aset negara atau barang milik negara. Atau Anda yang di Pemda nanti mau dihapus di dalam catatan barang milik daerah. Cara penghapusan itu ada beberapa cara sesuai peraturan Menteri Keuangan. Bisa dimusnahkan, bisa dijual kembali, bisa juga dipindah tangankan salah satunya. Nah, kalau barang bekas, contoh ya, banyak aset-aset Pemda, aset-aset negara yang masuk kategori barang sudah sekian tahun nggak kepake, dan itu mau dihapus bukukan, biasanya kalau masih bisa dimanfaatkan, dihapus bukukannya dengan cara dilelang salah satunya. Ya, mau dilelang. Ya, seperti itu. Banyak mobil dinas yang sudah sekian tahun, sudah rusak dan sebagainya, itu dilelang. Buat apa sih dilelang? Karena sebenarnya tujuan awalnya mau dihapus dari catatan sebagai aset barang milik negara, misalnya seperti itu. Nah, bisa jadi Anda akan ketemu kondisi seperti itu. Termasuk barang-barang yang sudah nggak karu-karuan bentuknya, sudah rusak, hancur dan sebagainya. Ya, tapi catatannya masih ada. Ya, seperti itu. Itu gambar seperti ini. Ya. Nah, kita sekarang sedikit belajar terkait dengan pengertian-pengertian yang ada terkait dengan barang scrap tadi atau limbah tadi. Ya, ada beberapa istilah di dalam untuk scrap value ya atau nilai barang scrap. Ya. Ada beberapa penilai pemerintah, ya penilai pemerintah. Ya, kalau penilai-penilai publik ada biasanya ikutnya di IVS, International Valuation Standard. Ini ya awalnya ada di Amerika. Ya, ini ada di Amerika. Mereka memberikan pengertian sebut dengan scrap value adalah the value that the basic, ya kan? Ini berarti ini dari sesuatu sifatnya mendasar, gitu ya. Recoverable materials, usually metals of a physical property would have as junk, ya kan? Jadi ini ada suatu barang dasar gitu ya,
recover material berarti dia sebenarnya materialnya masih bisa diubah, ya diubah fungsinya. Usually metals, biasanya logam, ya dari properti yang secara fisik, ya yang itu bisa jadi akan menjadi junk, atau junk ya, sampah. If it were completely broken up, ya kalau itu betul-betul rusak total, completely broken up, or too badly deteriorated, atau sudah sangat susah lagi untuk diperbaiki, to serve its normal purpose, ya sangat susah, sangat sulit, dan bisa dikatakan tidak mungkin untuk diperbaiki sehingga dia bisa berfungsi normal sesuai tujuan penggunaannya. Itulah yang disebut dengan barang scrap. Ya, pengertian berikutnya di IAO dinyatakan the value of an asset at the end of its physical life. Ya, jadi nilai dari sebuah aset di akhir ya usia fisiknya. Ya, di akhir usia fisiknya. Itulah scrap. Yang penting itu ada belajar. Ada umur ekonomis, ada umur fisik lebih panjang lagi. Ya kan? Ada umur ekonomis, ada umur fisik lebih panjang. Nah, scrap itu sudah melewati dari umur fisiknya. Itulah scrap. Ya, itu pengertian di IAO. Berikutnya di definisi di Dictionary of Real Estate Appraisal di dalam kamus Real Estate gitu ya, an opinion of the amount expressed in terms of money, ya kan? Jadi opini sejumlah uang yang dinyatakan sebuah uang that could be realized, yang bisa direalisasikan for the property if it were sold for its material content. Jadi kalau ini opini dari sebuah uang, ya kan, dalam sebuah uang yang bisa dirahasiakan dari properti jika itu dijual dalam bentuk material, ya, konten material, not for a productive use as of a specific date, ya. Jadi tidak bisa digunakan lagi untuk penggunaan yang sifatnya produktif di tanggal tertentu. Itulah scrap. Di SPI mengacu ke kamus appraisal ini, ya, di situ adalah nilai scrap adalah perkiraan jumlah uang yang akan diperoleh dari transaksi jual beli dari bagian-bagian material suatu aset. Ya, ini bagian-bagian material dari suatu aset, tidak termasuk tanah, tidak untuk suatu kegunaan yang produktif. Mereka mengacu ke definisi di kamus appraisal ini. Itu di SPI. Ya. Nah, berikutnya kemarin saya sudah share materinya. Sebelum ke situ ya, kita belajar dulu apa sih yang membedakan antara istilah barang limbah, barang scrap dengan barang bekas. Jadi baca ya, ini ya kemarin saya sudah share. Ya, ada perbedaan yang signifikan nih antara yang disebut dengan barang bekas sama scrap. Ya, kemarin kita belajar penilaian kendaraan, masih ingat ya, penilaian kendaraan. Di salah satu contoh penilaian kendaraan menilai Isuzu Panther, ya kan? Kemarin masih ingat ya, menilai Isuzu Panther. Isuzu Panther masih bisa dipakai. Dia masuk kategori barang bekas. Yang kemarin masih ada nilainya. Ya, seperti itu. Nah, kalau barang yang sudah tidak bisa lagi difungsikan, sudah rusak, tapi masih bisa difungsikan, itu barang bekas. Tapi kalau sudah rusak dan tidak bisa difungsikan pada fungsi asalnya, dia masuk kategori scrap atau istilah Indonesianya limbah padat. Jika kita ambil perbedaan, sebenarnya kalau bicara scrap, ini barang rata-rata sudah hancur, nggak karuan, sudah nggak utuh. Tapi kalau barang bekas, prinsipnya dia masih bisa dipakai. Ataupun kalau nggak bisa dipakai, dia bagian-bagian komponennya masih bisa dipreteli,
dan dipakai untuk fungsi-fungsi yang lain. Istilah kita di kanibal. Ya, seperti itu. Tapi kalau scrap praktis sudah nggak bisa diapa-apain, sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Kalaupun mau dimanfaatkan, perlu perbaikan, biayanya sangat besar. Dan itu tidak efisien. Ya, bisa juga masuk kategori sisa limbah dari proyek, ya, dan seterusnya. Itu masuk kategori scrap. Ya, masih bisa dipakai nggak? Bisa, tapi servisnya, perbaikannya mahal banget. Nah, maka istilahnya tidak ekonomis lagi. Tapi kalau barang bekas, kemarin contohnya kita menilai mobil Isuzu Panther, kalau mobil Isuzu Panther tadi diperbaiki, dia bisa menambah nilai ekonomis dari barang tersebut. Ya, seperti itu. Nah, sehingga karena ini betul-betul yang scrap tadi nggak bisa diapa-apakan, maka menghitung nilainya itu hanya berdasar kondisi materialnya saja. Ya, jadi menghitungnya berdasar materialnya. Tapi kalau barang bekas, ya kalau barang bekas, dia masih ada nilainya karena masih ada peminatnya nih. Oke ya, ini kita bicara perbedaan antara pengertian barang bekas dan scrap. Ya. Ini kita ambil beberapa contoh lagi yang disebut dengan scrap. Kalau misalnya diambil contoh ada pipa besi di ubin, gitu ya. Kalau masuk kondisi scrap, ya. Bayangkan ada pipa besi yang sudah bengkok-bengkok nggak karu-karuan, gitu ya. Kalau itu masih bisa diperbaiki dan bisa menambah nilai ekonomisnya, dia masuk kategori barang bekas. Tapi kalau sudah nggak bisa diapa-apakan dan kita hanya bisa manfaatkan dari sisi materialnya untuk kita daur ulang, maka besi tadi masuk kategori scrap. Kita aja bayangkan gambarnya seperti itu. Ya. Berikutnya di sini ada istilah gasket atau dead stock. Ya. Gasket atau dead stock di sini diartikan sarana penyambung antar pipa, sambungannya pipa ya, tahu antar pipa. Ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan istilah dead stock yang kita bahas di sini. Nah, ini. Kalau dalam pengertian accounting ya, dead stock adalah produk yang terdapat dalam gudang yang tidak bergerak selama setahun atau dengan kalian tidak terjual. Bagi bisnis yang tidak menggunakan software manajemen pergudangan, dead stock tersebut akan terus berada dalam gudang karena terlupakan sehingga akhirnya menjadi barang yang tidak berguna. Itu istilah dead stock dalam accounting ini. Jadi, contoh nih, suatu saat Anda dapat tugas menilai dead stock. Ya, dead stock dalam arti seperti ini. Ada sebuah perusahaan punya dead stock cukup banyak. Apa itu? Dia punya produk, katakan apa nih ya, misalnya printer gitu ya, printer ditumpuk dalam gudang. Karena nggak punya manajemen pergudangan yang bagus, apa yang ditumpuk tadi akan tertumpuk dengan yang lain, ketimpa dengan yang lain, terus ketimpa dengan lain. Akhirnya lupa bahwa dulu ada printer di situ. Padahal awalnya ini printer baru sebenarnya. Tapi karena tidak manajemennya tidak bagus, tidak bagus, ini tertimpa terus, akhirnya lupa bahwa ini ada. Akhirnya sekian tahun, akhirnya teknologi sudah ketinggalan, mungkin sudah ada jamuran, karat, dan sebagainya, itulah dead stock. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini sedikit beda dengan yang tadi, yang di istilah dead stock dalam arti dia sambungan pipa atau gasket.
Paham ya maksudnya ya, gambarannya ya, seperti itu. Terus ada lagi yang masuk scrap kalau ada monitor komputer yang sudah betul-betul hancur, rusak, nggak bisa diapa-apakan lagi. Hanya bisa dimanfaatkan dari si materialnya. Nggak bisa nyala dan sebagainya. Ada nggak nilai ekonomisnya? Ada, tapi hanya dari sisi sisa materialnya. Masuklah dia sebagai scrap, si monitor komputer tadi, PC dan sebagainya. Terus kapal dari baja, nah ini istilah kita sering ya kan, kapal apa nih yang dijual sebagai besi tua. Nah ini banyak konsepnya yang sering kita dengar. Ya, kapal udah tua, udah hancur dan sebagainya, nggak bisa berlayar dan sebagainya. Berapa nilainya? Ya paling nilainya kayak besi tua. Nah itu istilah-istilah gitu ya. Nah istilah-istilah itulah ini sebenarnya. Jadi kapal tadi hanya bisa dimanfaatkan, hanya bisa didapatkan nilai ekonomisnya dari material sisanya berupa logam. Maka ada istilah kita besi tua. Ya, itu kapal itu gede-gede gitu nilainya kayak besi tua. Nah, gitu kan sering kita dengar istilah seperti itu. Ya, itu gambaran terkait dengan istilah scrap tadi ya. Ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Limbah padat sesuai pengertian di DJKN ini ada dua kategori. Ya, yaitu ya tadi ya sedang ekonomis. Kategorinya apa nih? Masuk kategori logam. Logamnya kita bagi ada dua jenis, yaitu yang lebih dominan unsur ferro atau besi, yang kedua dominan unsur non-ferronya atau besi atau non-besi. Berikutnya yang kelompok besar kedua yaitu masuk kategori yang sifatnya non-logam. Ini bicara ruang lingkupnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat punyanya DJKN. Ya. Kedua, ya sifatnya ferro, ya logam dan non logam. Yang logam dibagi dua, ferro dan non ferro. Ya, jadi kalau yang sifatnya logam, maka material yang ada dominan unsur-unsur logam, sebagaimana ada di dalam tabel kimia. Ini yang kemarin Anda yang dari lulusan IPA pasti tahu, ya unsur-unsur kimia dalam logam. Ya. Sedangkan yang non logam di sini contohnya bisa apa ini? Karet, plastik, kayu, kertas dan sebagainya. Ya seperti itu. Oke. Berikutnya nanti Anda bisa baca ini ya, penggolongan-penggolongan ini ya. Besi kualitasnya ya sama-sama kapal ini kapal sudah nggak kepake gitu ya. Berapa nilainya? Nilai kapal tadi yang kita sering sebut dengan istilah dihitung sebagai besi tua, gitu ya, ini contohnya, itu pun punya nilai yang berbeda tergantung kualitas logamnya. Nah, ada istilah besi tua kelas A, ada besi tua kelas B. Apa itu yang kelas A? Dia minimal 6 mili ketebalan besinya. Biasanya ini dipakai untuk besi IWF atau H-beam yang biasa buat kolom balok di gudang. Tahu ya, di gudang. Kalau kita masuk gudang ada kolom-kolom besinya. Kan H-beam bentuknya. Kayak huruf H kan gitu ya. Seperti itu. Pipa besi beton buat tulangan kolom, ya pondasi dan sebagainya. Plat, rel kereta. Nah, rel kereta kalau sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi, dihitung sebagai besi tua, dia masuk kategori kelas A. Karena rel kereta tahu ya, tebel-tebel kan ya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Ya, rantai kapal, besi as dan seterusnya. Ya. Dan besi-besi tadi tidak terlalu banyak karat.
maka dia masuk kategori kelas A. Berikutnya, kalau agak tipis nih antara 3 sampai 5 mili, ya, karetnya juga tidak terlalu banyak, ini masuk kategori kelas B. Terus yang lebih tipis lagi antara 2 sampai 3 mili, ini contohnya di sini kawat sling, seng pabrik dan sebagainya, paku, plat bodi mobil bekas, drum oli. Nah, ini masuk kategori kelas C. Berikutnya kategori kelas D, ini yang sangat tipis 1 sampai 2 mili, ya. Contohnya seng berkarat, karet susu dan seterusnya. Ya. Nah, ini beberapa ukuran standar untuk yang logam yang ferro, ya, lebih banyak unsur besinya. Berikutnya ada standar yang lain, pakai standar G1, G2 dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca pakai standar B, B1 dan seterusnya. Penggolongan berikutnya untuk yang logam, untuk yang sifatnya non ferro, ya, non ferro. Nah, nilainya tadi yang saya sampaikan, ya, besar kecil nilainya tergantung apa nih? Tergantung ketebalan, tergantung ukuran, ya, tergantung karat dan faktor pengotor. Ya, inilah yang mempengaruhi nilai dari sebuah barang scrap. Ya, ini yang harus Anda ingat. Oke, nanti Anda bisa baca lagi ya seterusnya. Itu untuk yang logam. Berikutnya yang non logam, ada karet. Ya, karet, ada karet A. Kalau kita lihat secara umum ini definisinya. Kalau kita bicara jenisnya ada 2, karet alam dan karet sintetis. Ini karakteristiknya, nanti Anda bisa baca. Ya. Nah, bayangkan Anda kalau melihat karet, jangan melihat karet gelang ya. Beda ya kan itu ya. Karet ini berarti apa nih? Mungkin bekasnya ban gitu kan ya, dan sebagainya. Ini contoh aja. Ya. Nah, kalau ada ban bekas, ini contohnya karpet karet dan sebagainya, dan itu betul-betul hancur, sudah nggak bisa dipakai lagi, dia masuk kategori scrap ini. Besar kecilnya nilainya tergantung dari kualitas karetnya. Ya, kualitas karetnya. Ya. Paling mahal itu karet yang karakteristiknya yang di sini, yang digunakan dalam struktur teknik sipil. Contohnya apa nih? Bantalan jembatan. Tahu ya? Jembatan itu ada bantalannya. Ya, kalau Anda lihat, coba aja di browsing itu. Ya. Sambungan antar jembatan, ya. Nah, itu di tengah-tengahnya itu ada karetnya sebenarnya. Ya, jadi ini kan. Ini karet nih. Ya. Karet bantalan jembatan. Nah, ini kalau sudah lewat dari usia ekonomisnya, fisik ya, fisik dari bantalan ini kan harus diganti nih, ya. Ini karetnya sudah nggak pakai lagi, nggak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah melewati umur fisiknya, ya kan. Nah, dia masuk kategori scrap. Tapi scrap yang ini dia punya nilai yang lebih tinggi daripada karet-karet jenis yang lain, ya. Ini contohnya kalau kita bicara bantalan jembatan. Ya, seperti ini. Gitu ya. Itu gambaran terkait dengan istilah bantalan jembatan, konveyor, dan seterusnya. Berikutnya yang kualitas di bawahnya, ini contohnya ban mobil, ban mobil bekas ya, bantalan kapal, karet mesin, dan sebagainya. Nah, ini. Ya. Jadi paling mahal harganya, biarpun dia scrap nih, kalau dia masuk yang kategori ini tadi, penggunaan awalnya untuk teknik sipil, punya harga yang lebih tinggi dari yang lain. Ini untuk yang karet. Berikutnya yang plastik. Ya. Plastik ada, ini definisi plastik, Anda bisa baca. Ya.
Prinsip dari nilai scrap untuk plastik adalah plastik ini akan didaur ulang untuk digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain. Ya. Nah, jenis-jenis plastik ada beberapa, ada PET atau PETI, atau istilah kita polyethylene terephthalate gitu ya. Ini biasanya untuk bekas botol-botol minuman dan sebagainya. Makanya ya kan banyak pemulung-pemulung gitu ya nyari botol bekas. Nah, gitu kan ya. Karena ini nih tadi masih ada nilai ekonomisnya. Ya. Berikutnya HDPE atau polyethylene densitas tinggi, high density polyethylene. Ini contohnya botol jus, botol oli motor, tempat mentega, dan sebagainya. Terus ada PVC, polyvinyl chloride. Ya, istilah kita tahu ya, PVC ya. Ini biasanya untuk pipa, dan sebagainya. Terus ada LDPE, ada PP, polipropilen untuk tutup botol, kontainer, botol saus dan sebagainya. Ada polistiren, ya, atau istilah kita styrofoam, bungkus-bungkus makanan gitu ya, styrofoam. Itu juga masuk kategori plastik yang di sini. Terus ada lagi yang masuk jenis polikarbonat, contohnya DVD, kacamata, dan sebagainya. Ini kalau polikarbonat, termasuk galon air. Nah, nilai ekonomisnya didapatkan dari apa nih sebenarnya? Ya, demand yang ada atas plastik-plastik tadi digunakan untuk keperluan daur ulang, ya, diproses ulang, didaur ulang plastiknya. Ya, DVD sudah rusak, kita nggak akan bisa jual lagi DVD-nya, tapi DVD tadi akan didaur ulang. Itulah nilainya sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi ini terkait dengan yang plastik, ya. Nanti yang lain Anda bisa baca. Berikutnya yang kain, ya. Kain macam-macam nih. Kain kalau masih bisa dimanfaatkan disebut kain bekas, kan gitu ya. Itu. Anda punya baju sudah sekian tahun masih bisa dipakai, ya berarti baju bekas. Tapi kalau baju Anda sudah dimakan rayap, nah bukan lagi baju bekas kan gitu ya. Disitulah masuk kategori udah scrap nih. Ya, makanya biasanya scrap ini biasanya dari produk-produk dari perusahaan-perusahaan garment dalam bentuk potongan-potongan kecil. Ya, potongan-potongan kecil. Karena apa? Karena nanti dari bekas potongan-potongan tadi akan didaur ulang lagi nih sebenarnya. Itulah nilai ekonomisnya dari kain. Ya. Berikutnya sama dengan kertas. Ya, apa? Kuncinya apa tadi nilai ekonomis dari kertas, kain dan sebagainya adalah material baik kertas, kain dan sebagainya, material tadi nanti akan didaur ulang. Itu aja kuncinya. Makanya selama dia masih bisa didaur ulang, dia masih punya nilai ekonomis. Sekecil apapun. Ya, seperti itu. Itu gambaran. Dan untuk kertas, kualitasnya dipengaruhi oleh ketebalan dan tingkat kekeringan. Kualitas kertas. Ya, itu menunjukkan besar kecil nilai. Berikutnya ada kayu, ya. Kayu kalau ya misalnya furnitur dan sebagainya kalau masih bisa dimanfaatkan berarti dia masuk kategori barang bekas. Tapi kalau sudah hancur furniturnya, sudah patah-patah dan sebagainya gitu ya, sudah dimakan rayap, lapuk dan sebagainya, dia masuk kategori scrap. Nilai ekonomisnya dari mana? Karena nilai ekonomis dari kayu tadi akan didaur ulang untuk menjadi bubuk kayu. Itulah nilai ekonomisnya. Ya. Ini untuk yang kayu. Berikutnya non-logam lainnya termasuk kaca, sama juga nanti tujuannya. Selama masih bisa didaur ulang, dia masih punya nilai ekonomis. Sekecil apapun nilainya. Ya. Oke, itu bicara terkait dengan apa tadi? Jenis-jenis scrap ya yang masih bisa dimanfaatkan.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk ke proses penilaiannya. Tak tolong layar videonya dinyalakan dulu, mau saya screenshot. Silakan kalau mau ada yang tanya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Sekarang gimana kita melakukan penilaian atas tadi ya? Ada bekas-bekas kaca, bekas-bekas kayu dan sebagainya gitu ya, yang sudah patah-patah dan sebagainya sudah. Ini gimana kita melakukan penilaian? Yang pertama seperti biasa ya, kegiatan mulai dari persiapan gitu kan ya, kita kumpulkan data-data awal. Nah, khusus untuk barang scrap yang kita kumpulkan adalah ya kan, kita perlu tahu tonase atas barang scrap. Kalau kita bicara penilaian kapal, kita perlu tahu spesifikasi kapal, kan gitu ya. Kita penilaian kendaraan, kita perlu tahu spesifikasi kendaraan. Oh, Toyota Innova yang dinilai, berarti perlu tahu spesifikasi Toyota Innovanya. Tapi kalau scrap, yang dibutuhkan apa? Tonasenya atau beratnya. Ya, dan deskripsinya. Ini barang apa sih? Dominan kayu kah? Dominan logam kah? Dan sebagainya. Itulah spesifikasinya sebenarnya kalau terkait dengan scrap dan tonasenya. Ya. Berikutnya survei lapangan, verifikasi, daftar objek. Kita memastikan yang mau dinilai itu scrap yang seperti apa, sebanyak apa, dan seterusnya. Lalu kita dokumentasikan, kita validasi. Ya, nah, ini buat bekal Anda kalau nanti bisa besok penempatan di JKN ya. Karena kalau di DJKN, penilaian scrap seperti ini biasanya berasal dari permohonan dari kantor lain, misalnya dari kementerian lain. Mereka bersurat ke KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, untuk minta dinilai barangnya dia yang sudah berbentuk scrap. Maka perlu ada istilahnya validasi data awal permohonan penilaian dari unit atau kantor yang minta dilakukan penilaian. Ya. Berikutnya dari deskripsi yang kita sudah kumpulkan, kita cek kondisinya di lapangan, kita teliti material-materialnya sudah sesuai atau enggak. Ya, itu gambaran proses penilaiannya. Kita lihat nanti di sini. Nah, ini ya. Pak, scrap ini
nggak ada sertifikatnya, nggak ada STNK-nya, nggak ada BPKB-nya, gitu ya. Gimana nih dokumentasinya membuktikan bahwa itu miliknya si penjual atau mungkin yang kantor yang minta dinilai tadi, maka minta pernyataan, ya, berapa beratnya dan sebagainya. Itu gambarnya, ya, terkait dengan apa yang kita mau nilai, ya. Sudah. Oke, jadi itu yang perlu kita lakukan. Nah, kalau kita sudah lakukan, berarti langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita barulah menerapkan pendekatan penilaian. Untuk scrap, pendekatan penilaian hanya ada dua yang bisa, yaitu pendekatan pasar sama pendekatan biaya. Pendekatan pendapatan bisa enggak? Konsep pendekatan pendapatan itu bukan dari harga jual scrapnya, tapi apa? Dari kalau scrap tadi bisa dapat income enggak? Misalnya apa? Dalam bentuk sewa. Kan enggak ada orang sewa scrap. Kan gitu ya. Yang ada itu orang jual scrap. Berarti apa? Konteks pendekatan pasar. Karena kita pakai pembanding dari orang jual scrap. Ya, kita pakai pembanding dari orang yang sama-sama jual besi tua. Itulah pendekatan pasar. Kalau pakai pendekatan pendapatan, berarti cari orang yang menyewakan besi tua, kan nggak ada. Ya kan? Seperti itu. Makanya hanya pakai dua pendekatan. Pendekatan pasar dan pendekatan biaya. Untuk pendekatan pasar, sama nih prinsipnya. Dengan Anda sudah belajar teori penilaian yang lain. Ya. Dengan cara apa? Kita menentukan nilai properti atau nilai scrap tadi dengan cara membanding data penjualan dan penawaran dari properti yang terletak tidak jauh dari properti yang dinilai atau daerah dengan potensi yang sama dan dengan melakukan penyesuaian antara pembanding dengan objek penilaian. Sama kan ya? Gambarannya ya. Seperti itu. Ya, cari data pembanding penjualan atau penawaran dari properti scrap yang tetap tidak jauh dari yang kita nilai. Jadi kalau yang dinilai ada di Medan, berarti pembandingnya sama-sama di Medan, sama-sama scrap. Jangan cari pembanding di Jakarta. Ya, seperti itu. Itu gambarannya. Nah, yang dilakukan penyesuaian adalah, ya kan, nih. Nah, sebelum ke sini, pertanyaannya, ini tadi ya kita bicara di sini. Kita bicara pendekatan data pasar nih untuk scrap. Kita cari data pembanding, penjualan dan penawaran. Kira-kira nih caranya gimana nih kita cari pembanding ya untuk data penjualan dan penawaran. Caranya gimana? Ada nggak sih orang menawarkan scrap? Orang menjual scrap, ada nggak? Banyak nih kalau Anda mau. Ya, coba aja di browsing di internet. Ya, coba Anda browsing aja di internet. Ya, pakai kata kunci besi tua aja, udah banyak tuh. Ya, coba Anda cari. Ya. Di Topet aja ada, ya kan? Berarti apa nih? Ada nih data penawaran atau penjualan. Berarti pakai pendekatan pasar bisa. Ya, ini contoh aja nih. Ya. Daftar
harga besi tua. Nah, ini tadi ya, besi tua kelas A 5.300, kelas B, kelas C. Nah, tadi kan yang dari peraturan dijikan tadi, ini bisa dijadikan salah satu referensi. Nih, jenis besi tua dan besi scrap. Ya. Ini yang kelas A, kelas B, dan seterusnya. Ya. Jadi, ini gambaran terkait dengan kita bicara data pasarnya. Ya. Nah, kalau sudah dapat data pasar seperti itu tadi, dapat data pembanding, yang kita lakukan penyesuaian dari sisi yang mana nih? Ya, yang pertama dari sisi bukti kepemilikan, detail keberadaan objek penilaian, tanggal transaksi, kualitas, biaya transportasi, biaya bongkar, potong las, dan kondisinya. Kondisi lokasi penyimpanan. Inilah yang kita jadikan faktor penyesuaian. Ya. Nanti kita ada contohnya. Berikutnya ke pendekatan biaya. Pendekatan biaya prinsipnya sama. Cari RSCN atau NRC kan gitu kan. Dari RSCN-nya dulu atau NRC, satu kurangi dengan penyusutan. Ya, penyusutan. Penyusutannya bisa fisik dan fungsi atau ekonomi. Karena ini barang praktis sudah melewati umur fisiknya, maka penyusutannya pasti sangat besar. Berapa besar penyusutannya? Ya. Di peraturan DJN dinyatakan untuk penyusutan fisiknya antara 85 sampai 99,9 tuh bayangkan, hampir 100%. Berarti praktis nol nilainya, hampir nol. Sedangkan yang keusahaan fungsi atau ekonomi, kalau yang besi kelas A antara 50 sampai 80, B 55 dan seterusnya. Untuk non ferro 5580, karet 6585, kain 7585 dan seterusnya. Ini standar yang dibuat oleh DJKN. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Kita lihat DJKN. Ya. Kalau pakai pendekatan kasar, nah, tadi pendekatan. Dapat tugas menilai setumpuk material barang-barang udah nggak karu-karuan kayak gini nih. Bayangkan kayak gimana nih ya. Ya, gimana menilai kayak begini. Nah, konsep dasar yang kita harus pahami adalah yang namanya konsep nilai. Kita bicara tadi ya, ini masih punya nilai ekonomis nggak? Ya, jadi kalau Anda dapat tugas menilai mobil, pesawat, mesin apapun, pemandangnya ini punya nilai ekonomis nggak? Ya, ada yang mau beli nggak? Kita bicara demand-nya. Ya, nah, kalau kita ketemunya seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang namanya cari data pembanding, ya, dalam tanda kutip, sebenarnya kita mencari orang yang mau beli barang ini, betul nggak? Berarti apa? Kita datangnya kemana? Ke pedagang besi tua. Ini contoh ya. Kita akan survei data pasarnya ke para pedagang besi tua. Jadi kalau objeknya ada di Medan, berarti kita survei pedagang besi tua, barang-barang yang sudah rusak seperti ini, di Medan ada di mana saja. Itulah kita survei untuk mencari data pembanding. Ya, seperti itu. Oke, nih. Yang kita menilai setumpuk barang seperti ini. Ya. Deskripsinya, objek penilaian kondisi rusak berat, tidak bisa berfungsi lagi. Sudah tidak ekonomis. Material utamanya besi, berarti dia logam ferro. Sedangkan yang lain masuk kategori pengotor. Ya.
Terus biaya transportasi dalam operasi objek pengadilan ke tempat pengepul berdasarkan survei lapangan sekitar 2-3% dari harga per kilogram. Jadi objeknya katakan di Medan, katakan di daerah apa nih, misalnya gitu ya, daerah dekat sekitar Polonia, gitu ya contoh, ya Medan Polonia, yang orang Medan tahu lah ya. Terus disurvei nih kita. Surveinya kemana? Survei cari data pasar ke pedagang besi tua atau pedagang scrap. Ya, ada pedagang di Belawan, misalnya. Itulah jadi pembanding kita. Ya, mereka nawarkan berapa kalau mau beli besi-besi seperti ini. Ya, seperti itu. Terus ada lagi yang di daerah Petisa, misalnya gitu ya. Yang Medan tahu kan daerah Petisa ya. Nah, ada nih misalnya. Oh, daerah Petisa ada tuh. Ya, itulah namanya data pembandingnya sebenarnya. Ada pedagang besi tua di daerah Petisa, ada pedagang besi tua di daerah Belawan, misalnya. Itulah sebagai pembanding. Ya, sebagai pembanding. Nah, kita survei ke sana, kita datangi. Pak, Bapak kalau beli yang seperti ini, berani beli berapa per kilo? Oh, macam-macam. Mungkin yang di Belawan bilang, saya mungkin 5.000 per kilo. Yang di Petisa, Medan Petisa, misalnya saya bilang, oh saya 4.000 per kilo. Itulah pembanding sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, kita tanya juga, 5.000 tadi Pak, itu barang diantar ke Belawan atau Bapak ngambilnya ke lokasi? Lokasinya di mana? Di Polonia, misalnya. Oh, kalau ambil di lokasi, ada biaya transportasi lagi, contohnya sekitar 2-3%. Nah, itulah yang kita catat sebagai penyesuaiannya. Ya, seperti itu. Terus ada biaya potong las dan sebagainya. Ini kisarannya 5-6% per kilo. Nah, objek yang kita nilai, ini gambarannya objek seperti ini. Ini beratnya, tonasenya sebesar 10,5 ton. Dari mana nih? Berdasar surat keterangan dari pengguna barang. Terus objek ini lokasi penyimpanan di tempat terbuka dan berdebu dan kualitas material besinya masuk grade D plus di antara C dan D. Ini kualitas material besi. Nah, sekarang kita hitung. Ini contoh aja ya. Yang kita nilai kebetulan ini contohnya ada di Kutai Kertanegara. Ya. Data pembanding 1 didapatkan dari penjual besi tua di Balikpapan, ada lagi penjual besi tua di Balikpapan, ada lagi penjual besi tua di Samarinda. Inilah data pembanding kita sebenarnya. Jadi sebenarnya tugas penilai apa? Survei ke pedagang besi tua. Pak, saya punya barang seperti ini kita tunjukin fotonya, gambar seperti ini. Bapak mau berani beli berapa? Ya, yang di Balikpapan di kebun sayur dia bilang saya berani belinya 2.000 per kilo. Ya, ambil di tempat penjual. Terus pedagang yang di kebun sayur Balikpapan juga dia bilang saya berani beli 2.500 per kilo. Yang di Samarinda dia bilang saya berani belinya 2.500 per kilo. Inilah data pembanding kita. Ya. Terus kita tanya, Pak, Bapak kalau yang di Balikpapan, Bapak berani beli 2.000 itu dengan kondisi besinya seperti apa? Dia bilang 2.000 itu kalau besinya sudah utuh rapi, posisinya utuh rapi, dan kategorinya grade C, masih baik. Ya. Sedangkan yang di Samarinda dia bilang saya berani beli 2.500 kalau besi tadi sudah dalam bentuk potongan-potongan rapi. Katanya di Samarinda. Nah, dari informasi itulah kita buatkan penyesuaiannya di dalam kertas kerja kita. Ya, tuh.
Yang pertama, waktu transaksi, kita penyesuaian seperti biasa ya, 0% karena waktunya sama. Terus jenis transaksi, namanya juga penawaran, kita beri penyesuaian negatif. Nah, berikutnya bentuk. Yang mau dinilai bentuknya utuh. Maksudnya apa utuh? Ini kan utuh ya. Ini kan masih utuh nih. Tapi utuhnya belum terpotong-potong rapi, karena si pembeli maunya sudah terpotong rapi. Maka ada penyesuaian lagi. Minus 5%. Kenapa minus 5%? Sorry, dari bentuk ini ya. Kenapa penyesuaiannya negatif? Kira-kira. Yang mau dijual kondisi utuh. Sedangkan pembeli, dalam hal ini tadi pedagang besi tua ya, kita postingkan dia sebenarnya kayak pembeli sebenarnya. Padahal sebenarnya itu istilahnya informasi merupakan data pasar. Si pedagang besi tua maunya itu sudah potongan rapi. Ya. Berarti kalau kata dia, kalau saya berani beli 2.500 dalam bentuk potongan rapi, sedangkan yang jual ini utuh, kira-kira harganya naik atau turun? Ya, Pak. Ya. Yang jual pasti bilang, saya nggak mau beli 2.500. Kenapa? Anda jualnya masih utuh, saya butuhnya yang sudah potongan rapi. Kenapa butuhnya potongan rapi? Karena kalau sudah potongan rapi, ini lebih mudah didaur ulang. Paham ya? Ya, pasar dari scrap adalah kepentingannya didaur ulang. Pasarnya seperti itu. Yang berminat adalah yang karena nanti mau didaur ulang. Ya, seperti itu. Makanya ada penyesuaian harga lagi nih, minus nih, 5%. Kata si pedagang, kan saya perlu biaya lagi untuk memotong-motong itu jadi rapi. Ya, seperti itu. Nah, ini dari mana ini tadi? Biaya pemotongan, las, ya. 5-6%. Itu gambarnya. Terus kualitas, minus 10%. Pedagang besi tua bilangnya saya berani beli 2.500 kalau besinya kualitasnya C. Sedangkan yang dinilai kualitasnya D+. Ada penyesuaian lagi. Dari lokasi penyimpanan perlu biaya transport dan sebagainya. Ada penyesuaian lagi, minus 5%. Termasuk lokasi penyimpanan. Ya. Nah, total ketemu minus 23, 27, minus 28. Maka didapatkanlah masing-masing 1540, 1825, 1800. Setelah itu kita bobot nih. Ya. Sekali lagi ya, buat semuanya, perhatikan ya. Ini berarti pertanyaannya, dari 3 pembanding ini, yang paling mirip yang mana? Pembanding 1, 2, 3. 1 ya, Pak. 1, ya. 1, makanya kita kasih bobot lebih besar, 40%. Ini 27, 23. Pak, saya mau rata-rata, karena ini 27, 28 kan mirip nih Pak. Boleh nggak saya pakai 40 dan 30, 30? Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Ya. Nah, di sini konteks judgement-nya si penilai. Tidak ada aturan baku kalau yang begini. Ya, pada saat membandingkan ini tidak ada aturan baku. Tapi aturan konsep umumnya apa?
ya, atau istilah kita rule of thumb-nya adalah semakin mirip dia dapat bobot lebih besar. Jadi kalau Pak, saya boleh nggak pakai di sini 40, 30, 30? Boleh. Tidak harus seperti ini, tidak harus 40, 35, 25. Ya, seperti itu. Nah, dari pembobotan ini dapat kalah nilai pasarnya 1.704 per kilo. Karena ini tonasenya 10.500, maka didapat kalah nilai barang scrap-nya 17.900.000 rupiah. Itulah nilainya. Berarti gambarannya apa? Ini kalau dijual ke pedagang besi tua, lakunya sekian. 17,9. Paham ya maksudnya ya, gambarannya ya. Jadi kalau barang scrap, seorang penilai seakan-akan mencari pembeli pedagang besi tua, surveinya ke sana. Ya. Surveinya ke sana, ke pedagang-pedagang besi tua. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Ya. Ke karet contohnya. Ini yang mau dinilai karet seperti ini, bentuknya enggak karbon seperti ini, sudah sampai yang rusak dan seterusnya. Ini yang kita nilai. Karet sudah rusak berat, tidak ekonomis, ya, materi utamanya karet, dan karet ini bekas struktur teknik sipil, bantalan jembatan, karet konveyor. Ya, kita coba cari survei ke pedagang-pedagang pengepul karet. Berdasar survei, biaya transportasi 5%. Biaya potong 50% dan seterusnya. Yang mau kita nilai beratnya 20 ton. Nah, kita cari ini sekarang data pembandingnya. Yang mau dinilai ada di Jakarta. Kita cari pengepul karet. Oh, dapat di Bekasi, dapat di Tangerang, dapat di Jakarta. Inilah data pasarnya sebagai data pembanding. Ini dinilai Mei 2011, maka mencari data pembandingnya juga sama-sama Mei ya. Karena penilainya survei nih di bulan Mei. Ya, karet-karet ini mau dilelang dari pedagang pengepul yang berani menawarkan karet itu tadi berapa. Terus pedagang pengepul bilang, saya berani beli 750 dengan kondisi karetnya sudah terpotong-potong. Kualitasnya sedang. Sedangkan yang dinilai masih utuh dan kualitasnya baik. Ya, transportasi sampai tempat penjual dan seterusnya. Oke. Kita masukkan penyesuaian. Waktu transaksi, karena sama-sama di bulan Mei, maka 0%. Jenis transaksi penawaran, kita kasih penyesuaian minus 5%. Nah, bentuknya sekarang. Ya, si pedagang maunya bentuk karetnya sudah potongan, sedangkan yang dinilai masih utuh. Maka perlu ada biaya motong-motong, biaya pemotongan. Ya, berdasar survei, biaya pemotongan itu kisarannya 50% dari harga jualnya. Kita kasih penyesuaian lagi. Sedangkan sisi kualitas, justru yang dinilai karetnya lebih bagus daripada yang ditawarkan oleh si pedagang atau pengepul karet ini. Maka penyesuaiannya menjadi positif 10%. Transportasi ini minus, ya kan, karena perlu biaya transportasi, sehingga total penyesuaiannya 50, 50, minus 50, minus 50, minus 45. Ya, nah ini contoh. Dari 3 pembanding ini, yang paling mirip yang mana? Pembanding 3 kan itu ya. Ini 4 minus 45. Maka pembanding 3 dikasih bobot paling tinggi 40%. Dengan pembanding 1 dan 2 bobotnya kurang sama nih 30%. Maka didapatkanlah nilai pasar
karetnya tadi sebesar Rp383,4. Karena ini beratnya 20 ton, kita kalikan 20 ton, maka didapatkanlah nilai pasarnya 7.668.000. Inilah nilai dari sekumpulan karet-karet seperti ini. Itulah nilainya. Ya, jadi ini untuk yang pendekatan pasar untuk karet. Berikutnya plastik, sama prinsipnya. Ya, yang mau dinilai ada di Surabaya. Cari pembanding, pengepul plastik. Oh, dapat di Sidoarjo, Malang, dan Surabaya. Oke. Nih, surveinya di bulan Mei. Kata si pedagang plastik yang di Sidoarjo, saya mau beli harga 500 per kilo plastiknya. Tapi sudah potongan-potongan rapi. Yang di Malang bilang 520. Potongan rapi juga. Yang di Surabaya, potongan rapi juga sanggup dia beli 400. Oke, sama nanti caranya. Kita hitung. Faktor penyelesaian dari waktu, di transaksi, bentuk, kualitas, dan transportasi. Dapatkanlah penyelesaiannya masing-masing minus 60, minus 62, minus 55. Paling mirip yang mana nih? Pembanding 3, kan itu ya, ini paling mirip. Maka diberi penyesuaian bobot paling besar, 40%. Maka nilai per kilonya didapatkan Rp191,28 dengan tonase 20 ton, maka nilai karetnya didapatkan 3.826.000. Itulah nilainya. Oke, itu untuk karet ya, karet plastik. Nah, berikutnya kain. Ini juga sama nih kain. Ya, yang mau dinilai ya potongan-potongan kain ada di Jakarta dan bentuk scrap. Ya, pengepulnya ada dapat Bekasi, Banten, dan Jakarta. Pengepul pertama dia bilang saya berani beli 330 dengan kondisi kainnya masih bagus. Yang di Banten dia bilang 320, yang di Jakarta dia bilang 350. Kita buat penyesuaian. Ya, sama caranya. Didapatkanlah hasilnya minus 10, minus 12, minus 5. Mana yang paling mirip? Yang paling mirip pembanding 3. Maka dikasih penyesuaian paling besar, 40%. Ya, seperti itu. Sehingga didapatkanlah nilainya sebesar 306 per kilo, kalikan dengan tonasenya, maka didapatkanlah 6.131.000 ini. Inilah nilainya. Berikutnya kertas. Nah, ini kertas. Ya. Sama prinsipnya kalau Anda perhatikan, ya. Kita cari pengepul kertas. Kita survei nih, sebagai peneliti kita survei. Yang dinilai dari Jakarta, berarti cari pengepul kertas sama-sama di Jakarta. Ya. Yang di pembanding 1 dia bilang saya berani beli kertasnya dengan harga 1.000 per kilo. Sedangkan pembanding 2 dia bilang 1.000 juga, pembanding 3 dia bilang 1.050. Kita buat perhitungan di adjustment-nya, didapatkanlah minus 5, minus 5, minus 5. Karena kondisinya kurang lebih sama ya. Ini kurang lebih sama. Maka didapatkanlah nilai per kilo kertas tadi 966 kalikan dengan tonasenya 20 ton, maka didapatkanlah nilai kertasnya 19.323.000. Jadi ini gambaran terkait dengan pendekatan pasar ya untuk scrap. Jadi
Si penilai survei, seakan-akan dia cari pembeli sebenarnya. Seakan-akan dia cari pedagang pengepul yang mau ngambil itu barang. Dia survei dulu. Oh, dapat pengepul 1, dia kumpulkan datanya. Bapak berani beli berapa? Dengan kualitas barang scrap seperti apa? Kalau plastik seperti apa? Kalau besi seperti apa? Itulah data pasarnya. Survei lagi ke pengepul yang lain. Ya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung si penilai kalau dapat tugas seperti ini, dia berperan seperti seakan-akan mencari pembeli. Jadi kalau misalnya contoh nih, Anda dapat nilai di laporan Anda sebagai penilai, nilainya 19 juta. Terus laporan ini kan diberikan kepada si pihak yang minta dinilai tadi ya, atas kertas, kain, dan sebagainya. Gitu ya. Terus pihak yang menugaskan tadi, minta dinilai tadi bertanya, kok 19 juta ya? Kok murah ya? Kenapa enggak 100 juta? Contoh nih. Nah, si penilai harus bisa menjelaskan, Pak, 100 juta itu enggak mungkin, Pak. Kenapa? Karena Bapak ini barang-barangnya berupa scrap. Kalau dijual dalam bentuk scrap, pedagang yang di pengepul sana hanya berani beli maksimal di 19 juta 320, kurang lebih seperti ini. Jadi itu gambaran kita dengan kita mencari dalam tanda kutip nih pengepul-pengepul tadi, itulah yang menjadi data pasar kita. Maka didapatkan nilai yang seakan-akan kalau barang scrap ini dijual ke para pengepul-pengepul itu sebenarnya. Mereka berani beli berapa sih? Dapatnya contohnya di sini 19.323 ini. Nah, seperti itu. Oke, ini pendekatan pertama, ya pendekatan data pasar untuk yang barang scrap. Sampai sini ada mau tanyakan sebelum lanjut ke yang pendekatan biaya. Yang mau tanyakan? Oke, kalau ada kita lanjut ya. Pendekatan kedua, kita pakai pendekatan biaya. Apa pendekatan biaya prinsipnya? Kita cari RCN, kurangi penyusutan. Bayangkan kalau Anda dapat tugas menilai kertas, contoh di sini. Ya, dapat tugas menilai kertas yang beratnya 20 ton, kertas ini sudah nggak terpakai karena ini bekas pemilu. Ya, kondisinya sudah sedikit basah kena air karena ini disimpan di luar gitu ya. Nah, ini mau dijual. Berapa nilainya? Ya. Dengan pendekatan biaya berarti apa? Cari RCN atas kertas tadi. Ya, RCN-nya dapat dari mana nih? Yang namanya kertas, ini yang kita nilai. Ini kan kertas pemilu ya, contoh. Kertas pemilu ini ukurannya misalnya di sini A4. Ya. HVS 70 gram. Berarti gimana cari RCN-nya? RCN-nya adalah sama-sama kertas A4 70 gram. Itulah RCN-nya. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita tahu begitu disurvei bahwa kalau orang beli kertas baru itu rata-rata harganya 40.000 per rem. Betul kan ya? Wajar kan kurang lebih sekian. Ya. Inilah RCN atas kertas. Ya, seperti itu. Nah, karena kalau sudah dapat RC atau NRC, maka menghitung nilai scrap-nya adalah
dari NRC tinggal kurangi dengan penyusutan. Kan gitu aja. Nah, kita bikin analisis sekarang. Menentukan NRC atau RCN-nya. Kita buat analisis. Ternyata satu rem kertas itu beratnya 2,2 kilo. Satu rem kertas 70 gram, beratnya 2,2 kilo. Maka kita bisa hitung RCN per kilo. Dari mana RCN per kilo? Yaitu harga beli kertas satu rem 40 dibagi 2,2. Didapatkanlah 18.182 per kilo. Inilah RCN per kilo. Paham ya gambarnya ya? Nah, kertas ini ya sudah ada tabelnya ya di DJKN tadi ya. Kita kurangi penyusutan fisik ya kan? Penyusutan fisik mana tadi ya? Untuk yang kertas sorry. Nah, fisik tadi. Ini penyusutan antara tadi mana tadi berapa ya? 60 sampai ini sorry. Ya, sampai 85. Ya. Dan yang kita pakai perhitungannya di sini. Ya, penyusutannya 85%. Oke. Itu estimasi penyusutan fisiknya. Maka nilai pasar dari kertas ini RCN-nya 18.182 kali kantonase dikurangi penyusutan fisik 85%. Dapatlah 54 juta. Setelah itu kita kurangi lagi dengan penyusutan fungsi berdasar tabel dapatkan 65%, maka didapatkanlah nilai pasarnya atau nilai wajarnya kertas ini besar 19.091.000. Coba Anda perhatikan ya. Hasil 19 juta ini ya mendekati angka perhitungan kita di dalam pendekatan pasar. Ini kertasnya sama nih. Pakai dua pendekatan. Yang pendekatan pasar dapat 19.300.000. Dengan pendekatan biaya didapatkanlah 19.091.000. Maka hasilnya kita bisa rekonsiliasi. Ya, seperti biasa nih. Kita rekonsiliasi. Ya, kita rekonsiliasi untuk pendekatan pasar didapatkan dari bawah 19.323. Seperti biasanya. Terus pakai pendekatan biaya didapatkan tadi berapa? 19.091. Pak, boleh nggak saya rata-rata? Boleh. Kalau boleh berarti ini bobotnya 50% kan gitu ya. Maka nilainya menjadi inilah nilai pasar. Atas kertas yang beratnya 20 ton.
Ini tadi. Itu ya gambarannya. Pak, saya lebih yakin perhitungan dengan pendekatan pasar karena ini data pasarnya valid kuat, Pak, dan pembelinya memang kita tahu pengepulnya valid. Saya pakai bobot lebih tinggi di sini. Boleh nggak? Boleh, silakan aja. Itu ya gambarannya ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini untuk yang perhitungan kertas ini tadi dengan dua pendekatan. Berikutnya kita contoh berikutnya adalah kita menghitung besi bekas pipa, ya kita pakai perhitungan dengan pendekatan biaya, ya. Nah ini yang kita mau nilai besi-besi seperti ini, bekas pipa miliknya kontraktor kontrak kerjasama migas, ya biasa dipakai untuk pengeboran lepas pantai yang sudah nggak kepake. Besi-besi itu dulu belinya tahun 97. Ya, berapa dulu belinya? 837 juta pada saat belinya dulu. Ya, gimana cara menghitung dengan pendekatan biaya? Sama nih. Kita cari RCN atau NRC. Ya, atas besi-besi ini. Caranya seperti biasa. Di sini pakai apa nih? Ya, metode koefisien. Ya, pakai rumus ini tadi. Harga perolehan kalikan 1 plus I. Ya, dengan tingkat suku bunga tertentu. Nah, tingkat suku bunga tertentunya menggunakan data inflasi. Pakai konsep future value ya. Ini kan future value nih. Masih ingat ya? Future value. Ya. Nah, kita coba cari angka inflasi rata-rata mulai dari tahun 97 pada saat dulu belinya sampai dengan penilaiannya kapan nih? Tahun 2021 contohnya di sini. Maka dicarilah rata-rata inflasi 97 sampai 2011. Ya. Didapatkanlah rata-rata inflasi sebesar 7,7%. Ya, maka dengan metode koefisien atau future value kita dapatkan pembelian 837 juta kalikan 1 plus 7,7 ya. Didapatkanlah pangkat 15. Dari mana pangkat 15? 2011 kurangi 97. Itu 15 ya, betul nggak? Coba dihitung. Beli tahun 97 dinilai 2011. Berapa tahun itu selisihnya? 15 tahun, Pak. 15 tahun ya. Oke. Ya, ini pangkat 15. Maka didapatkan NRC atau RCN 2.540.000.000. Ya. Nah, sudah dapat NRC atau RCN, tinggal kurangi dengan penyusutan. Ya. Penyusutan besi dapatkan 85%. Maka nilai besi setelah penyusutan fisik didapatkan 382 juta. Kita kurangi lagi dengan penyusutan atau keusangan fungsi. Misalnya keusangan fungsinya 50%, maka didapatkanlah nilai besinya sebesar 191 juta ini. Itu gambarannya terkait dengan penilaian scrap untuk yang bekas-bekas pipa yang sudah rusak ya, dengan menggunakan pendekatan biaya. Prinsipnya sama. Kita cari RCN kurangi dengan penyusutannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Jadi sekali lagi ya, poin utamanya adalah kalau Anda menilai scrap, ya, Anda bertindak seakan-akan cari pengepul yang mau beli dengan harga yang paling optimal. Itu aja kuncinya. Ya, cari yang paling optimal. Makanya kita survei. Ya, kita survei. Jadi ini Anda kalau yang didijikan harus hati-hati ya. Nanti kalau contoh begini, ya. Anda bikin survei analisis nih. Contohnya ini ya. Cari ya, Anda dapat tugas menilai kertas ini ya, contoh kertas ini. Terus Anda survei. Anda dapat survei katakan pada pengepul di Jakarta, seterusnya bisa nilainya 1000, 1000, 1000, 1000. Ya. Hasilnya ketemu tadi berapa? 19 juta. Nah, ini yang harus hati-hati. Coba perhatikan. Ya. Kuncinya adalah di data terkait dengan nilai ya. Sekali lagi ya, kuncinya adalah di data. Contoh nih, ya. Anda survei dapat data pengepul yang di Jakarta yang di sini. Mereka bilang saya berani beli 1000. Kalau Anda nggak hati-hati sebagai penilai, suatu saat hasil laporan penilaian Anda diaudit nih sama BPK. Sama BPK ya, contoh. Ternyata BPK dapat nih ya di Jakarta pada saat itu di Mei 2011 pengepul itu ternyata berani belinya 2000. Bayangkan. Berani beli 2000. Kalau di sini 2000, kira-kira nih nilai pasarnya jadi berapa? Coba Anda hitung. Kalau ini semua jadi 2000, kita ganti angka ini 2000, 2000, 2000 dengan penyesuaian yang sama, maka nilai pasarnya jadi berapa? Coba dihitung. Anda pakai Excel. Masukkan kertas kerja yang sama seperti ini. Anda pakai Excel. Berapa ketemunya? Kalau ini semua 2000, 2000, 2000. Coba kita latihan. Dapat nilai berapa? Ayo, yang lain buka Excel-nya. Kita latihan. Berapa nilainya? Kalau keseluruhannya 38 juta, Pak. 38 juta. Yang lain dapat berapa? Sama, Pak. 38 juta. Sama, Pak. Oke, ya. Bayangkan kita berandai-andai ini. Anda sebagai penilai menghitung 1000. Ternyata di audit BPK, auditor BPK menemukan bahwa pengepul itu berani beli 2000.
dihitunglah sama BPK. Kan di BPK bisa jadi ada mantan-mantan teman Anda ya, yang jadi anggota BPK kan? Kan ada penempatan BPK nih, cutting-cutting Anda ya. Nah, mereka kan juga bisa menilai sebenarnya. Dihitunglah sama auditor BPK, dapatlah 38. Kira-kira nih, BPK bisa jadi curiga nggak dengan Anda sebagai penilai? Paham maksud saya ya? Oh, ini 38, kok dijualnya 19, dalam tanda kutip. Pasti ada sesuatu, betul nggak? Ya, nah disitulah ini yang sering saya wanti-wanti, penilai harus hati-hati cari data pembanding. Paham ya? Seperti itu. Ya, kan ini kalau berpikiran negatif, kata BPK, lah kamu jual 19, padahal harganya 38. Nah, ini selisihnya kemana nih? Jangan-jangan dikantongi sendiri. Nah, kan gitu ya. Nah, ini contohnya. Makanya harus hati-hati. Ya, jadi penilai pun ada resiko. Karena kerjaan kita, kerjaan Anda semua nanti, baik Anda di DJKN, di DJP, ataupun Anda nanti bekerja di instansi yang lain, biarpun bukan sebagai penilai, di profesi-profesi yang lain, di instansi yang lain, bisa jadi nanti suatu saat akan diaudit oleh BPK dan sebagainya, oleh inspektorat dan sebagainya. Ya, maka kita melakukan perhitungan seperti ini harus hati-hati dalam penggunaan data pasarnya. Ini harus hati-hati. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Jadi itu gambarannya buat Anda kalau melakukan penilaian, ya, biarpun analisanya, ini analisanya, udah bagus banget nih, adjustment-nya dan sebagainya, ada analisisnya, ada argumennya dan sebagainya. Tapi karena datanya di sini kurang valid, ya, bisa jadi akan jadi pertanyaan orang, ya, seperti itu. Oke, ini kita terkait dengan penilaian scrap dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan biaya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Tadi mengapa di penyusutan fisik untuk barang yang rusak berat dan tidak atau tidak dapat digunakan lagi itu sama kayak penyusutan yang masih dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain ya, Pak? Yang mana tuh? Yang mana, Mbak? Yang di atas tabel-tabel di peraturannya. Oh. Coba jelasin pertanyaannya gimana? Mengapa tadi di penyusutan fisik untuk barang yang rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi sama penyusutan yang masih dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain? Tabel yang halaman berapa ya? Halaman 16, Pak, yang di perhitungan penyusutan fisik. Oh. Ini ya. Penyusutan antara 85 sampai 99,9%. Ya. Di sini kalau punya DJKN dinyatakan besaran penyusutan ini tergantung dari pengamatan tim penilai.
berdasarkan jumlah material yang masih bisa dimanfaatkan. Itu maksudnya. Jadi maksudnya begini, ya. Yang disebut penyusutan mau 85, mau 90, mau 95, mau 99% pun si penilai harus memutuskan bahwa ya yang namanya barang seperti ini seperti ini, ya, itu materialnya kalau nanti dijual masih punya nilai ekonomis, kira-kira ya material yang masih bisa dimanfaatkan dari sekian jenis barang seperti ini, itu sebenarnya hanya sisa berapa persen sih material yang bisa dimanfaatkan nilai ekonomisnya. Itu maksudnya, Mbak. Jadi membahasakannya ini ya masih bisa dimanfaatkan material itu sisa berapa sih? Jadi kita bayangkan ada sebuah contoh yang tadi rusak nih, udah hancur dan sebagainya. Kalau orang beli barang ini dulu masih baru ya, masih baru. Kita tahu katakan harga barunya katakan 1 juta, katakan ambil contoh apa nih ya, ini meja ya, katakan ini meja ya. Ini meja nih, contoh aja nih, ini meja seng atau meja besi, ini contoh ya. Ini pakai besi ini. Katakan harga belinya dulu 1 juta. Ya, si penilai harus pada pengamatan harus mengestimasi kira-kira dari meja yang seperti ini, material yang masih bisa dimanfaatkan, itu kira-kira sisa berapa persen dari total keseluruhan fisik meja ini. Masih bisa 10% nih, berarti penyusutannya 90%. Itu cara menjustifikasi besaran penyusutannya. Itu gambarannya, Pak. Dari baca ini sana seperti itu. 85 sampai 99 ini. Mana sih yang masih bisa dimanfaatkan? Kalau yang masih bisa dimanfaatkan hanya 1%, berarti penyusutannya berapa? 99%. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan masih cukup banyak, sekitar 10% yang masih bisa dimanfaatkan, maka penyusutannya sebesar 90%. Itu maksudnya. Ada kondisi tertentu yang penyusutannya sampai 100%. Habis. Ya. Betul-betul habis nih. Nggak bisa diapa-apakan. Hancur total. Ya. Nah, kalau sampai ada penyusutan fisik 100%, berarti nilai barang tadi sebenarnya 0 rupiah, maka nilai pasar atau nilai wajar dari barang scrap tadi sebenarnya bernilai negatif. Kenapa ada nilai negatif? Karena si pemilik barang atau si penjual perlu mengeluarkan biaya relokasi atau pemindahan ke tempat yang lain ini, ya, atau bahasa kita dibuang lah bahasanya seperti itu. Kalau ini dibuang pun itu perlu biaya, dihancurkan pun perlu biaya, makanya nilainya justru jadi negatif. Ya, boleh nggak penilai memberikan nilai negatif? Boleh saja kalau ada kondisi seperti ini. Apa maksudnya ya? Jadi justru yang punya barang itu, kalau bahasa orang Jawa itu tekor. Nah, gitu ya. Tekor itu bahasa Indonesianya apa ya? Rugi, gitu aja lah. Justru yang punya barang yang rugi. Ya, seperti itu. Itu gambaran terkait dengan penyusutan. Itu ya, Mbak ya, Mbak siapa tadi? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, bisa.
jam 9.35 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sesi ini kita akhiri dulu. Selanjutnya Anda siapkan kertas, kita kuis. Ya. Silakan disiapkan dulu kertasnya. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, kelas. Ya. Oke, sudah semua ya. Kalau sudah, saya minta Anda untuk nyalakan kamera semua. Kita latihan kuisnya objektif seperti Anda UAS, UTS gitu ya. Oke, ini soalnya harusnya nggak susah. Ya. Sebentar. Nah, ini soalnya. Silakan Anda screenshot dulu. Ya, Anda screenshot dulu soal ini. Nah, itu silakan dikerjakan, tapi kamera harus nyala. Ya. Nanti kalau sudah pas jam 10, silakan Anda leave dari Zoom. Nanti saya juga tutup Zoom-nya. Tapi saya kasih waktu untuk Anda mengirim email ke saya maksimal jam 10 lebih 10 menit. Karena sekarang hampir jam 10, jam 9.40, 9, hampir 9.40. Ya. Udah di screenshot? Sudah ya? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Nanti pas jam 10 kita akhiri Zoom ini. Mungkin yang tadi Mbak Herani bisa di close dulu recordingnya. Ya. Oke, silakan dikerjakan.